Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan melalui video ini kembali kita bersyukur kepadanya atas setiap nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah yang paling utama nikmatul imani wal Islam, dan juga kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk bisa saling berbagi ilmu, yang mana insya Allah lewat video ini kita akan membahas salah satu masalah di antara masalah-masalah yang ada di dalam ilmu fikih, khususnya dalam bab fikih keluarga, yang mana pada pertemuan atau pada video-video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan hak-hak antara anggota keluarga. Ya. Dan dalam video ini kita masih membahas persoalan tentang pernikahan sebagai salah satu di antara 3 bab dari buku yang saya tulis, yaitu seputar fikih keluarga atau Ahkamul Ahwal Asy-Syakhsiyah, yakni terkait dengan masalah pernikahan. Dan juga lebih spesifik masih terkait dengan bab hak-hak seputar anggota atau hak-hak yang terkait dengan sesama anggota keluarga. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan masih hak yang berhubungan antara suami dan istri. Tapi sebenarnya dalam video ini kita tidak membahas lebih spesifik terkait dengan hak tersebut, namun sebagai tambahan dari materi yang terkait dengan hak dan kewajiban antara suami istri yang juga sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu terkait dengan masalah hubungan seksual. Namun pada kesempatan video ini saya ingin menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan persoalan halal haram seputar masalah hubungan seksual. Ya, ini sebenarnya masuk di dalamnya hubungan seksual dalam ranah keluarga ataupun bisa jadi di luar hukum keluarga. Misalnya bisa juga terkait dengan masalah hukum jinayat atau hudud di dalam hukum Islam terkait dengan hubungan seksual yang diharamkan. Tapi ini secara umum adalah tema yang sifatnya tematis terkait dengan masalah halal haram hubungan seksual. Tentu sebagiannya ada yang terkait dengan fikih keluarga seperti yang tadi saya sebutkan, dan sebagian yang lain di luar persoalan fikih keluarga. Baik. Pertama, dari sisi hukum berhubungan seksual di dalam Islam, maka bisa kita bedakan menjadi 2. Ya, ada hukum hubungan seksual yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Disyariatkan di sini artinya sesuatu yang memang syariat mengizinkannya. Ya. Karena hakikatnya hubungan seksual itu ya bagian dari fitrah manusia, bagian dari manusia itu kemudian bisa berkembang biak. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa diciptakannya manusia itu untuk kemudian bisa memakmurkan dunia ini dan kemudian bisa melanjutkan keturunannya. Tentunya cara agar bisa melakukan tujuan dari penciptaan manusia di dunia ini melalui hubungan seksual. Hanya saja hubungan seksual ini tadi ada yang memang diizinkan oleh syariat sebagai wasilah untuk menghadirkan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi, tapi juga ada yang dihukumi sebagai sesuatu yang haram. Nah, untuk hubungan seksual yang hukumnya masyru' atau sesuatu yang diizinkan oleh syariat, maka di dalam ilmu fikih bahwa hubungan seksual ini hanya dibolehkan melalui jalur pernikahan yang sah. Sebenarnya di dalam Al-Quran disebutkan ada 2 metode hubungan seksual yang dibolehkan. Yang pertama adalah melalui pernikahan yang dinilai sah oleh syariat, dan ini sudah pernah kita bahas ya terkait dengan bagaimana nikah itu dinilai sah oleh syariat. Kemudian yang kedua adalah melalui konsep perbudakan yang disebut dengan milkul yamin. Nah, namun karena secara faktual hari ini perbudakan sudah tidak lagi ada ya di tengah masyarakat, ya otomatis yang tersisa bahwa hanya lewat satu cara saja hubungan seksual itu disahkan dan dibolehkan atau diizinkan oleh syariat, yaitu melalui pernikahan yang sah. Ya. Nah, namun di dalam hubungan seksual yang dibolehkan atau yang diizinkan oleh syariat ini melalui nikah yang sah, rupanya ada beberapa jenis hubungan seksual yang itu diharamkan. Ya, yang ini kalau di dalam ilmu usul fikih disebut dengan haramun li ghairihi. Jadi dia itu haramnya bukan secara zat, ya karena secara zat hubungan seksualnya boleh gitu. Tetapi dia diharamkan karena faktor yang lain, bukan terkait dengan masalah persoalan di akad nikahnya atau bukan pada persoalan hubungan seksualnya itu dinilai bermasalah, tidak. Tetapi
hubungan seksualnya ini sebenarnya didasarkan kepada sebab yang sah, sebab yang membuat hubungan seksual itu boleh. Namun dalam konteks dalam hukum atau dalam ketentuan tertentu ada hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri yang sah, tetapi itu secara hukum syariat adalah haram untuk dilakukan. Ya, haram li ghairihi, jadi bukan haram secara zat. Ya. Nah, apa saja hubungan seksual yang haram karena faktor eksternal, padahal itu dilakukan oleh suami istri yang sah? Maka bisa dibedakan juga menjadi dua. Ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan hubungan seksual antara suami istri itu haram dan itu disepakati para ulama, dan ada yang masuk dalam ranah khilafiyah. Ya. Adapun hubungan seksual yang para ulama sepakat hukumnya haram, meskipun itu dilakukan oleh suami istri ya yang merupakan pasangan melalui ikatan nikah yang sah, maka ada beberapa hal. Pertama adalah ketika istri dalam kondisi haid atau nifas. Nah, maka hukum berhubungan seksual ketika istri dalam kondisi haid dan nifas ini para ulama sepakat hukumnya haram, bahkan dikategorikan sebagai kabirah, dosa besar. Ya. Nah, dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 222 di mana Allah berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathunna." Jadi Allah memerintahkan kepada para suami untuk menjauhi istrinya ketika dalam kondisi haid. Maksudnya adalah apa? Yaitu tidak menggaulinya, tidak berhubungan seksual dengannya. Bahkan kemudian disyaratkan wala taqrabuhunna hatta yathun, dan janganlah didekati sampai dalam kondisi atau sampai sang istri tersebut kemudian suci dari haidnya. Nah, jadi artinya ayat ini bukan mengharamkan hubungan seksual ya dari pernikahan yang sah, bukan, tapi mengharamkannya atas dasar faktor eksternal yang terjadi pada si wanita, yaitu ketika dia dalam kondisi haid dan nifas. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika terjadi kasus zihar, ya, dan itu suami yang melakukan zihar belum membayar kafarat. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam fikih keluarga nanti detailnya akan dibahas dalam bab perceraian, ya, dalam bab tentang kemungkinan terurainya ikatan pernikahan, ya, di mana salah satu sebab pernikahan itu kemudian terurai adalah karena ada kasus zihar. Nah, zihar itu sendiri sederhananya artinya adalah seorang suami yang menyamakan istrinya itu dengan orang-orang yang haram untuk dia gauli, seperti ibunya misalnya, atau seperti saudari kandungnya dan seterusnya. Nah, di dalam tradisi bangsa Arab, ya, ketika suami menyamakan istrinya dengan orang yang diharamkan untuk dia gauli, itu mereka gunakan metode ini sebagai cara untuk menggolimi istrinya, agar istrinya kemudian tertekan untuk tidak bisa bertindak selainnya sebagai seorang istri. Maka kemudian Islam memberikan suatu aturan, kalau suami melakukan hal tersebut, ya yang disebut dengan zihar ini tadi, maka wajiblah dia membayar kafarat. Ya. Jadi dia wajib membayar kafarat, dan disyaratkan sebelum dia membayar kafarat ini tidak dibolehkan untuk menggauli istrinya. Nah, kafaratnya apa? Disebutkan di dalam Al-Quran ada beberapa jenis kafarah, diantaranya adalah Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 3, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Jadi Allah menetapkan bagi bagi suami yang menzihar, yudhahirun, ya, menzihar istrinya artinya menyamakan istrinya dengan orang yang menyamakan dalam arti ya, dia bersumpah tidak mau menggaulinya, sebagaimana dia tidak boleh menggauli ibunya misalnya. Maka Allah mengatakan tsumma ya'uduna lima qalu, lalu mereka menarik perkataannya, artinya apa yang tadi diucapkan kemudian mereka tarik dalam arti mereka bertaubat dari ucapan tersebut, maka Allah menetapkan fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Jadi dia saat menarik ucapannya itu dan kemudian boleh untuk menggauli istrinya, disyaratkan dulu harus membayar kafarat. Pertama adalah membebaskan budak. Nah, tapi karena budak hari ini nggak ada, maka Al-Quran juga menyebutkan ada kafarat yang lain sebagai pengganti, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dari sebagaimana diinformasikan dalam ayat dalam surat yang sama, tapi ayat yang berbeda. Kemudian kalau misalnya tidak bisa, dia memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ya. Nanti kalaupun nggak bisa juga, maka akhirnya bisa diganti dengan berpuasa sebanyak 3 hari. Jadi intinya adalah sebelum kafarat ini dilakukan, maka suami haram untuk menggauli istrinya. Jadi artinya hukumnya itu haram, sama seperti istri dalam kondisi haid dan nifas, tapi kasusnya adalah karena dia melakukan zihar dan harus membayar kafarat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah ketika istri dalam kondisi berpuasa Ramadan, ya ini maksudnya adalah puasa wajib, ya puasa Ramadan, atau sedang melakukan i'tikaf, suaminya misalnya melakukan i'tikaf, atau dalam kondisi sedang ihram haji atau umroh. Ya.
ketiga kondisi seperti ini membuat mereka yang diharamkan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, jadi dalam surah Al-Baqarah 178 dijelaskan wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah ya kalian wahai para suami menggauli istri-istri kalian sedang kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ya, yang dimaksud dengan etika dalam masjid di sini bukan berarti kemudian hubungan seksualnya di masjid, bukan ya. Maksudnya adalah bisa jadi ada suami yang kemudian ketika dia beriktikaf, kemudian ada kebutuhan tertentu yang memang tidak membatalkan iktikafnya, di mana dia harus pulang ke rumah, misalnya seperti ingin mengambil makanan atau minuman. Dan di sini para ulama menegaskan kalau memang kebutuhan itu sifatnya darurat, ya, dan dia keluar dari masjid, itu tidak membatalkan iktikaf. Tapi yang jadi masalah ketika sampai ke rumah, nah ini tidak boleh dia kemudian menggauli istrinya karena masih berstatus sebagai mu'takif. Jadi harus dibatalkan dulu baru kemudian boleh menggauli istrinya. Atau ketika dia berangkat haji, nah ini juga tidak boleh ya setelah memakai baju ihram itu dan mulai melakukan aktivitas haji. Nah ini tidak boleh dia kemudian melakukan hubungan seksual karena itu termasuk pembatal ibadah ihramnya atau ibadah haji dan umrohnya. Nah ini berdasarkan soal Baqarah 197 di mana Allah mengatakan faman faradha fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka bagi yang sedang melakukan haji janganlah dia berkata rafas. Ya, berkata rafas ini bisa kita terjemahkan secara bebas mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang kata-kata yang keji, kata-kata yang tidak pantas, tidak layak disebutkan oleh seorang muslim. Nah, maka kemudian dikiaskan kepada rafas ya dengan kias aulawi bahwa kalau ucapan saja nggak dibolehkan ya apalagi sampai melakukan hubungan seksual. Jadi intinya dalam kondisi sedang berpuasa, i'tikaf dan ihram, mau suami ataupun istri itu diharamkan untuk melakukan hubungan seksual. Apakah berdua bersama-sama melakukan aktivitas tiga ini tadi atau salah satu di antaranya. Baik, ini adalah hubungan seksual yang haram berdasarkan haram li ghairihi. Nah, kemudian yang juga haram li ghairihi adalah hubungan suami istri tetapi hubungan seksual itu tidak melalui jalur yang dibolehkan oleh syariat, yaitu kubul. Nah, di sini malah yang dia lakukan suami misalnya menggauli istrinya adalah melalui jalur duburnya. Nah, ini tidak dibolehkan di dalam syariat Islam meskipun itu berasal dari suami istri yang nikahnya sah ya. Nah, dalam suatu riwayat Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man ataha idon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi istrinya, artinya ingin menggauli istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid atau ketika dia mendatangi istrinya itu lewat duburnya atau dia mendatangi seorang dukun, maka Rasul mengatakan dia hakikatnya telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimaksud kufur di sini bukan berarti dia murtad, ya, tetapi yang dimaksud adalah dia melakukan dosa besar yang dianggap seperti kekufuran. Istilahnya adalah kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam atau disebut juga kufrun nikmah, ya, kufur nikmat. Tetapi ini dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa besar. Jadi intinya haram dan tidak dibolehkan menggauli istri lewat dubur. Ya. Nah, keempat hal ini ya adalah hubungan seksual yang haram meskipun itu dilakukan oleh suami istri yang sah, dan ini disepakati oleh para ulama. Nah, sedangkan kalau hubungan seksual yang masih diperselisihkan oleh para ulama meskipun itu datangnya dari suami istri adalah yang pertama ketika istri dalam kondisi istihadah. Nah, jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwa wanita itu mengeluarkan 3 darah ya dalam kehidupannya sebagai wanita, ada darah haid, ada darah nifas, dan ada darah istihadah. Memang secara umum sih haid dan nifas ini berlaku kepada wanita yang secara fitrahnya akan mengeluarkan kedua jenis darah ini ya, khususnya bagi wanita yang yang umumnya wanita itu pasti mengeluarkan darah haid ya karena itu tanda kebaligannya. Tetapi kalau untuk nifas memang itu akan dikeluarkan ketika seorang wanita baru melahirkan. Nah, ini juga ya fitrahnya wanita itu juga melahirkan ya, maka dia akan melakukan darah nifas. Tapi kalau darah istihadah, nah ini agak berbeda. Istihadah itu adalah darah yang keluar dari wanita tapi sebabnya penyakit. Jadi dia sebenarnya bisa dikatakan bukan bagian dari fitrahnya gitu ya. Karena penyakit itu kan hakikatnya ya sesuatu yang memang Allah uji kepada setiap manusia untuk bisa sakit, tapi bisa jadi Allah tidak memberikan ujian itu gitu. Tapi ketika kita bicara ketiga darah ini, para ulama membedakan bahwa untuk darah haid dan nifas itu haram untuk wanita melakukan ibadah sholat. Tapi kalau untuk darah istihadah, maka di sini para ulama sepakat tetap wajib dia mendirikan ibadah sholat. Nah, yang menjadi pertanyaan terkait dengan kasus kita adalah bagaimana hubungan seksualnya, gitu ya. Nah, para ulama sepakat bahwa kalau untuk darah haid dan nifas jelas itu haram untuk digauli.
Tapi kalau untuk istihadah, mayoritas ulama mengatakan hukumnya boleh untuk istri digauli. Kenapa? Karena hakikatnya istihadah itu tidak dihukumi sebagaimana haid dan nifas. Salah satu contohnya adalah tetap diwajibkannya ibadah sholat bagi wanita istihadah. Maka dalam konteks ini juga menggauli istri yang sedang mengeluarkan darah istihadah itu dibolehkan. Nah, kapan seseorang itu mendapati istihadah? Ya intinya adalah ketika darahnya bukan haid dan nifas. Nah, itulah yang disebut istihadah. Ya contohnya misalnya kalau darah yang keluar itu lebih dari 15 hari. Atau misalnya setelah melahirkan mengeluarkan darah nifas, rupanya keluarnya sampai lebih dari 60 hari. Nah, kelebihan dari batas-batas maksimal darah haid dan nifas itulah yang bisa dikategorikan sebagai darah istihadah. Atau misalnya sucinya kurang dari 15 hari, karena para ulama umumnya berpendapat wanita itu suci antara dua haid tidak akan kurang dari 15 hari. Nah, kemudian rupanya keluar darah sebelum sucinya itu sempurna, maka ini kemungkinan adalah darah istihadah. Nah, jadi kondisi yang seperti itu membuat wanita ini mengeluarkan darah istihadah, menurut mayoritas ulama tetap boleh digauli. Kemudian pendapat yang berikut atau kasus berikutnya adalah ketika istri dalam kondisi suci dari haid tapi belum sempat mandi janabah. Nah, ini perselisihannya adalah di antara ulama Hanafi dan jumhurul ulama. Jadi kalau mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita yang baru selesai mengeluarkan darah haid tidak boleh digauli oleh suaminya sampai dia mandi janabah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, maka mereka mengatakan selama darah haidnya sudah berhenti, meskipun dia belum mandi janabah, itu dibolehkan bagi mereka untuk suami menggauli istrinya. Nah, jadi di sini ada khilafiyah di antara jumhur dengan mazhab Hanafi. Tetapi tentunya afdolnya kalau memang kita ingin menghindari perdebatan para ulama, ya bagi istri yang dalam kondisi istihadah atau istri yang baru selesai haid dan belum sempat mandi janabah, ya sebaiknya ditunggu dulu sampai dia selesai dari dua persoalan ini. Nah, baru kemudian bisa digauli sebagaimana umumnya antara suami dan istri. Jadi inilah kasus-kasus di mana para suami istri haram untuk melakukan hubungan seksual meskipun itu didasarkan kepada pernikahan yang sah. Namun haramnya ini disebut haram bi ghairihi, ya haram karena faktor yang lain. Nah, sedangkan kalau keharaman hubungan seksual yang memang secara zat dia haram karena itu tidak masyru' atau dia dilarang oleh syariat, maka bisa juga kita bedakan menjadi dua. Pertama adalah hubungan seksual yang haram namun bisa kemudian melakukan pernikahan. Jadi hubungan seksualnya itu haram sih, tapi setelah itu boleh nggak mereka menikah? Nah, ini maka jawabannya boleh. Nah, sedangkan untuk yang kedua, mereka melakukan hubungan seksual yang haram, tapi nggak bisa menikah. Ya, ini nggak bisa menikah. Nah, bisa kita bedakan seperti itu. Nah, untuk hubungan seksual yang hukumnya haram, dan kemudian setelah itu ingin menikah, dan itu dibolehkan, adalah ketika seseorang melakukan zina ya dengan lawan jenisnya yang memang sebenarnya sih hukum asalnya kalau mereka menikah itu boleh. Karena wanita atau laki-laki yang menggaulinya itu adalah wanita atau laki-laki ajnabi, bukan mahram. Ya. Jadi bukan sosok manusia yang haram untuk dinikahi. Hanya saja mereka melakukan hubungan seksualnya itu di luar akad pernikahan. Nah, jadi setelah mereka melakukan hubungan seksual, dan ini jelas hukumnya adalah haram. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, janganlah dekati zina. Ya, kalau dekati saja nggak boleh, apalagi zinanya. Ya, tetapi para ulama berpendapat bahwa setelah berzina kalau mereka misalnya ingin menikah itu dibolehkan. Hanya saja memang nanti ada khilafiyah. Kalau misalnya setelah zina rupanya wanita yang dizina ini kemudian hamil gitu ya. Nanti ada khilafiyah. Tapi kalau misalnya nggak hamil dan setelah mereka zina kemudian menikah nggak ada masalah. Semua ulama rata-rata sepakat. Ya, yang diperselisihkan adalah ketika dalam kondisi hamil yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya terkait dengan hukum menikahi wanita yang sedang hamil ya. Apakah hamil karena zina ataupun hamil bukan karena sebab zina. Nah, jadi intinya ini hubungan seksualnya haram, hukum jimaknya haram, tetapi memungkinkan untuk mereka menikah meskipun terlanjur melakukan perbuatan zina. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah melakukan hubungan seksual yang haram, tapi tidak boleh kemudian menikah. Ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa kasus. Pertama adalah hubungan seksual yaitu karena sebab liwat ya, atau homoseksual dan sahak atau lesbiannya. Ini karena melakukan hubungan seksual karena sesama jenis. Ya jelas ini hukumnya haram, bahkan ini termasuk dosa sangat besar yang menyebabkan salah satu kaum disebutkan dalam Al-Quran itu dibinasakan oleh Allah, yaitu kaum Sodom dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nah, jadi Allah mengharamkan kedua jenis perbuatan seksual ini. Di dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan atatun al-fahisyata ma sawatukum biha min ahadin minal alamin.
Jadi Allah mengecam ya dengan memberikan pertanyaan yang sifatnya itu litaubih, untuk menjelekkan perbuatan mereka. Mengapa kalian melakukan kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Nah, itu bukan pertanyaan yang maksudnya membolehkan, tidak, tapi ini pertanyaan sifatnya untuk menekan bahwa perbuatan itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan hubungan badan sesama jenis. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi bahwa hukumannya secara pidana Islam itu bisa sampai hukuman mati. Ya, dalam satu hadis Nabi mengatakan lewat Imam Tirmizi, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi." Nah, jika kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu hubungan seksual sama jenis, apakah homoseksual atau lesbian, maka Rasul perintahkan untuk menghukum mati objeknya dan subjeknya. Artinya yang menjadi objek digauli ya, dan yang menggauli dua-duanya intinya dihukum mati. Nah, jadi ini beda dengan zina. Kalau zina kan masih ada kemungkinan dia tidak dihukum mati. Ya, kalau dalam fikih hudud disebutkan zina yang dilakukan oleh pasangan yang tidak ada ikatan pernikahan dan mereka belum menikah, itu cuman dicambuk sebanyak 100 kali, itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya, fajlidu mi'ata jaldah. Tapi kalau untuk yang hubungan seksual homoseks dan lesbian ini, maka mau dia sudah menikah ataupun belum, dalam hukum Islam itu bisa dijatuhi langsung hukuman mati. Ya. Nah ini jadi hukumnya haram, dan tentu kalau misalnya di negeri kita yang tidak berlaku hukum hududnya, ya kalau mereka ingin menikah tetap nggak boleh juga gitu ya. Jadi haram dan tidak boleh menikah setelah hubungan ini. Kemudian yang kedua adalah jima hewan. Nah ini juga biasanya orang-orang yang sudah secara fitrahnya bermasalah, kodratnya itu sudah ada masalah di dalam dirinya, mungkin karena faktor lingkungan, mungkin faktor pemikiran dan seterusnya, sampai-sampai hewan pun kemudian digauli. Nah ini juga jelas hukumnya haram, ya nggak bisa dia menikah dengan hewan gitu ya. Jadi haram hubungan seksualnya dan tidak bisa dinikahi. Nah ini Rasulullah sampai kemudian mengecam dengan laknat, mal'unun man atta syai'an minal bahaim. Terlaknatlah orang yang mendatangi sesuatu dari hewan. Maksudnya adalah menggauli seekor hewan. Nah, ini jelas dosa yang sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga adalah melakukan hubungan seksual dengan mahram. Nah, ini juga jelas hukumnya adalah haram, dan setelah terjadi hubungan seksual mereka nggak boleh menikah, ya karena mahram memang tidak boleh dinikahi. Ya, dan ini tentu termasuk dosa besar juga, menggauli anaknya sendiri, menggauli ibunya misalnya, menggauli saudarinya, itu termasuk dosa yang sangat besar. Dan tentu setelah hubungan seksual itu terjadi, mereka tidak boleh menikah karena memang punya hubungan mahram. Ya. Kemudian jima jenazah, hubungan seksual yang dilakukan kepada seorang jenazah. Nah, misalnya ada orang yang sangat cinta kepada seorang, kebetulan meninggal ini yang dicintai ini, ya, kuburannya digali, istilahnya kalau dalam istilah fikih itu disebut nawish, ya nabash, kemudian digali lalu digauli. Nah ini tentu jelas adalah perbuatan yang sangat tercela, dimurkai oleh Allah, dan ya haram hukum hubungan seksualnya, sekaligus tidak bisa kemudian seseorang menikah dengan jenazah. Ya. Nah, jadi inilah beberapa kasus hubungan seksual yang haram, tapi ada konsekuensi tidak boleh dilakukan pernikahan. Tapi juga ada yang kemudian masih memungkinkan untuk menikah, yaitu perbuatan zina dengan orang-orang yang sebenarnya mereka boleh menikah, tapi hubungan seksual itu terjadi sebelum pernikahan itu dilakukan. Dan zina tidak mengharamkan pernikahan. Jadi zina itu kalau memang mereka awalnya halal, tapi kemudian berbuat zina, itu tidak mengharamkan pernikahannya. Jadi kalau ingin menikah setelah zina ya silakan saja, namun dengan catatan yang taubatan nasuha, karena zina termasuk dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah beberapa jenis hubungan seksual dengan hukumnya masing-masing. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita bisa mendapatkan tambahan wawasan dalam persoalan ini khususnya, atau secara umum dalam persoalan fikih keluarga. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Aku qoliyada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.